Mas Anies Baswedan tercebur suasana lomba Agustusan di level RT RW. Kalau Mas Ganjar upacara perpisahan dengan masyarakat ya di birokrasi Jawa Tengah karena ia terakhir berupacara dengan mereka. Kalau Pak Prabowo tidak mau melewati karpet merah di istana, mana yang paling seru di antara tiga ini? Apakah yang di level RT RW, atau yang di level provinsi, atau di level nasional? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana Agustusan para bakal calon presiden. Ketiganya adalah aktif di tempatnya masing-masing. Meskipun Mas Anies sudah tidak mempunyai jabatan, tapi di level RT RW, dia menjadi daya magnet. Beda dengan Mas Ganjar yang terakhir bertemu dengan para elit yang ada di Jawa Tengah sehingga berupacara dan perpisahan. Kalau Pak Prabowo masih di istana tapi tidak mau melalui karpet merah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mana yang paling seru dari ketiga itu. Pertama kita baca di CNN Indonesia. Lomba Agustusan, Anies tercebur ke waduk, kena gebuk bantah ketua RT. Ini coba bayangkan seorang calon presiden kena gebuk ketua RT. Kemudian kalau kita baca di Tempo, Anies Baswedan tercebur di waduk, Ganjar Pranowo ucapkan salam perpisahan. Ini standar karena memang Mas Ganjar akan menyelesaikan tugasnya di Jawa Tengah. Dan yang terakhir di Liputan 6, aksi Prabowo tolak injak karpet merah istana saat HUT ke-78 RI dipuji warganet. Ini kelihatan dibaca semua deh, tapi pokoknya cukup singkat gitu aja, nanti kita bahas. Pertama kita baca di CNN Indonesia. Lomba Agustusan, Anies tercebur ke waduk, kena gebuk bantal ketua RT. Suasana fotonya Mas Anies masuk waduk. Ini Jakarta, CNN Indonesia. Anies Baswedan tercebur ke waduk karena saat mengikuti lomba gebuk bantal bersama warga di peringatan HUT ke-78 RI di Lebak Bulus. Jakarta Selatan, Kamis, Anies kena gebuk bantal oleh ketua RT setempat. Ketua RT itu selevel presiden di level RT. Kita senang, tapi yang nggak kalah penting semua senang. Sekampung senang, kata Anies dikutip dari Antara. Anies pun kalah di lomba gebuk bantal itu karena kena hantam ketua RT. Namun ia tetap tersenyum dan mengaku tak kecewa. Seluruh warga yang hadir juga tertawa saat Anies tercebur ke air. Langsung kita juga ikut tertawa. Lomba-lomba 17-an, lomba yang seru, yang penting senang. Paling favorit tarik tambang, ucapnya. Anies mengikuti dua lomba yang digelar di area waduk Lebak Bulus, yaitu tarik tambang yang gebuk bantal. Ini super seru semuanya ini. Saat lomba, warga cukup banyak yang mendukung Anies dengan meneriakkan yel-yel. Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun terlihat sangat menikmati lomba yang diikutinya. Saat lomba tarik tambang, Anies tertawa lepas dan senang ketika timnya berhasil menang. Padahal kalau saya kemarin kalah di kampus. Itu suasananya, tapi digebuk sampai terjun. Nah, kalau di Tempo, Anies Baswedan tercebur ke waduk, Ganjar Pranowo ucapan salam perpisahan. Jadi kalau memang gambarnya di Tempo ini menampilkan di waduk Lebak Bulus, Mas Anies pukul bantal dan kemudian kena gebuk dan akhirnya jatuh. Tapi sebelumnya Anies mengikuti lomba tarik tambang.
tarik tambang dan dia mengalahkan, bisa menang. Kalau di suasana di Mas Ganjar itu berbeda. Jadi Mas Ganjar suasananya adalah suasana perpisahan. Ganjar ucapan salam perpisahan. Bakal Capres Ganjar mengucapkan salam perpisahan kepada masyarakat dari berbagai kalangan seperti petani, nelayan, buruh pabrik, hingga aparatur sipil negara pada upacara peringatan HUT RI ke-78. Suara Ganjar terdengar bergetar saat mengucapkan kata pamitan setelah 10 tahun memimpin Provinsi Jawa Tengah. Diketahui Ganjar akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 September mendatang. Jadi sudah tidak ada 1 bulan lagi. Saya benar-benar mencintai panjenengan. Pada kesempatan itu Gubernur Jateng menyebut para petani telah bekerja keras mewujudkan Jawa Tengah yang jadi salah satu lumbung pangan Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada buruh pabrik yang dinilai ikut andil menciptakan situasi yang kondusif sehingga berhasil menarik investasi ratusan triliun rupiah. Berbeda lagi dengan suasana Pak Prabowo yang tolak injak karpet merah istana pada HUT RI 78 dipuji warganet. Ini aksi bakal capres yang tidak mau menginjak karpet merah pada saat menuju istana viral di media sosial. Melalui video beredar, tampak Prabowo turun dari golf cart yang mengantarkannya menuju tangga. Saat akan menaiki tangga, Prabowo pun tak menginjak karpet merah tersebut dan berjalan di sisi kanan tangga. Ia pun memberikan aba-aba kepada putranya Ragowo Hadi Prasetyo Joyo Hadikusumo untuk tidak menginjak karpet tersebut. Didit yang mengerti langsung mengambil jalur sisi kiri, sedangkan Prabowo langsung berjalan ke sisi kanan, persis di sebelah karpet merah dengan tidak menginjaknya. Padahal seorang pas pampres mengarahkan Prabowo untuk melewati karpet tersebut, namun Prabowo tetap tidak mau dan memilih jalur yang tidak berkarpet. Melihat ini, pas pampres pun turut mengikuti jejak Prabowo. Aksi Prabowo dipuji warganet. Masyarakat pun menilai aksi Prabowo sangat gagah dan sopan, tidak mau menginjak karpet merah. Respek Pak Prabowo, enggak lewat karpet merah. Soalnya di hatinya masih tumbuh prajurit yang akan mengerti arti karpet merah. Wah, padahal pas pampres sudah respek Pak Prabowo, itu responnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Serukan bakal calon presiden kita, Mas Anies, yang seru dengan lomba di RT RW-nya, kemudian sesudah tarik tambang, menampilkan tarik tambang, beliau bersama keluarga berhasil meraih kemenangan. Sesudah itu tarung bantal adu bantal atau gebuk-gebukan bantal, dan Mas Anies kena dan jatuh. Itu sesuatu. Mas Ganjar, ya karena beliau 5 September akan berakhir, maka beliau fokus untuk berpamitan. Kalau Pak Prabowo menghindari karpet merah di istana. Bagaimana menurut kalian? Mana yang paling seru? Menurut analisis saya, pertama, sebelum kita memilih yang paling seru, maka menurut saya ketika orang ini hebat-hebat ya, kita melihat Mas Anies Baswedan pada posisi yang selalu aktif dengan masyarakat, meskipun beliau tidak menjadi siapa-siapa. Selanjutnya beliau bersedia untuk bersama kelompok RT RW merayakan 17 Agustusan. Itu sesuatu, apalagi ikut tarik tambang. Oh, kalian ikut nggak kemarin berbagai lomba tarik tambang atau gebuk bantal? Ini menurut saya sesuatu. Begitu juga kalau Mas Ganjar memang sebagai orang yang hampir selesai 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi selesai sebagai gubernur, beliau fokus di situ sehingga tidak ikut-ikut lomba. Sehingga yang kita lihatkan bagaimana dia selama 10 tahun memimpin pamitan. Dan kalau Pak Prabowo
ketika menuju istana, turun dari mobil, kemudian dia menghindari karpet merah. Kalau menurut saya ketiga-tiganya ini orang-orang hebat ya, meskipun pada posisi yang berbeda. Pada posisi di level RT, Mas Anies, kalau kemudian Mas Ganjar di level provinsi, Pak Prabowo di level nasional, tetapi bahwa semuanya dalam rangka memeriahkan 17 Agustus 45. Kemudian yang kedua, apakah ini ada hubungannya dengan menuju 2024? Kalau menurut saya, ini tanpa diperintah oleh masing-masing, ini merupakan sebuah identitas bahwa Mas Anies menunjukkan dirinya sebagai orang yang Indonesia banget, meskipun tidak menjadi siapa-siapa di negeri ini, tapi dia tetap berkontribusi dalam artian ikut lomba pun oke. Kalau Mas Ganjar, ya karena beliau sebagai mengakhiri, maka ya yang ditampilkan begitu. Begitu juga Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo ada sesuatu yang asik ya, tidak melalui karpet merah. Di satu sisi, itu jalan karpet merah milik siapa sih? Untuk Pak Prabowo atau hanya sebagai miliknya Pak Jokowi sebagai presiden? Nah, di sini selanjutnya netizen memberikan apresiasi. Seru kan tiga-tiganya? Sekarang pilihan terakhir. Siapa yang terbaik dari tiga itu merayakan HUT ke-78 ini? Ayo pilih mana? Kalian tulis semua yang ada di bawah di komen ini. Mana yang paling Anda sukai? Kalau menurut saya suka semuanya sih. Semuanya it's okay. Dan coba kita bayangkan, seorang Anies Baswedan yang sesudah menjadi gubernur, sesudah menjadi menteri, ikut di dalam level RT RW dan tidak malu untuk adu gebuk bantal, jatuh di air waduk, dan itu malah menjadi tawa semuanya. Oh, itu sesuatu bisa menjadi contoh kita bersama. Adapun kalau Mas Ganjar juga bisa menjadi referensi bagi kita, bahwa kalau kita menjadi pemimpin pada saatnya juga akan selesai, dan memang kita harus berpamitan secara baik, meskipun juga nanti beliau mungkin akan melanjutkan perjuangannya. Kalau Pak Prabowo, ini jalan tidak menggunakan jalan karpet merah, itu mendapatkan apresiasi dari banyak orang, khususnya netizen. Tapi mungkin ada yang bertanya, kok nggak mau ya padahal sudah disiapkan? Ini adalah prajurit ya, antara netizen dan realitas. Tapi itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah ketiga bakal capres kita, orang yang hebat, memotivasi kita untuk mencintai negeri ini dengan ber-17 Agustus dengan gaya mereka masing-masing. Dan kalau kalian mengikuti pada suasana 17 kemarin di istana, Putri Aryani itu meskipun berkebutuhan, itu menjadi daya magnet luar biasa. Seluruh peserta, bahkan prajurit yang hadir, itu berjoget semuanya. Maksudnya orang yang sepertinya tidak kita kira memberikan sesuatu untuk negeri, nggak taunya menjadi magnet yang luar biasa. Semoga kalian terinspirasi semuanya, bahkan seluruh warga negara Indonesia juga melakukan hal yang sama, intinya merayakan HUT RI ke-78, merdeka. Oh, merdeka, ini gayanya Bung Karno, merdeka, ini gayanya sekarang. Kalian pilih yang mana, pokoknya merdeka. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.